Hai semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome untuk adik-adik yang sekalian yang sudah sering nonton, apapun yang belum nonton sekalipun. Kami ucapkan terima kasih banget. Sebelum kita memulai ibadah kali ini, kita yel yuk. Semuanya siap? Siap. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya, dengan semangat. Siap ya? Siap. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Halo semuanya. Welcome to Joy Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's worship Jesus together. Woo! Let's clap our hands together. I'll never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, called me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, changed me. You are my way home. Bersama-sama. Good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go. To the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, you called me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. Joy, sing it. It's so good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. It's so good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. You are always with me, Lord. You are always with me, Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on, John, let's clap our hands together. Everybody jump, jump.
Jesus. Joy, mari angkat tangan kami. Let's open our hearts to Jesus. Bersama-sama. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Joy, angkat tangan bersama-sama. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. We worship you, Jesus. Bersama-sama. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Joy, angkat tangan bersama-sama. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Bersama-sama. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Come on, Joy, mari bersama-sama. Let's learn to worship Jesus together. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Let's say hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Kau setia Tuhan. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus.
sekarang kita mau mendengar firman-Mu. Berkati kita semua. Joy yang siap mendengarkan firman, katakan amin. Biar makin semangat, yuk kita main games yuk. Jadi gamesnya adalah Miss Dian akan menggambar. Jadi yang paling terakhir akan ditebak gambar itu, oke? Jadi jawaban yang benar adalah bebek. Jadi adik-adik bisa cobain ini game di rumah ya. Bye. Hai, nah kita udah mengakhiri ya, kita udah di ending bulan Juni. Mungkin ini banyak yang lagi pergi liburan ya, mungkin ada yang di luar negeri, di luar kota, dimanapun, atau mungkin cuma di rumah aja juga, jalan-jalan di mall, apapun deh pokoknya. Jangan lupa terus stay tune ya di YouTube Joy Kids ini. Nah, siapa di sini yang pernah sakit? Boleh angkat tangannya dong, yes. Atau mungkin boleh juga ketik di kolom komentar, boleh angkat tangan, yes. Banyak tangan ya. Pasti kita semua pernah sakit ya, baik yang mulai sakitnya cuma batuk pilek, bapil, atau mungkin fever, atau pokoknya sakit yang simpel-simpel pun, atau mungkin yang kemarin-kemarin kita habis lama sekali ya di rumah pandemik, sakit covid atau apapun, pasti kita semua pernah sakit. Nah, kalau biasanya ya, kalau kita sakit, parents kita pasti bawa kita ke dokter ya, terutama buat yang kecil-kecil ya, karena parentsnya juga khawatir, dan apalagi kalau kecil kita belum bisa minum obat yang sembarangan ya, pasti dibawa ke dokter. Nah, kenapa kok dikasih obat? Supaya apa? Kita bisa sembuh ya kan. Nah, pernah inget nggak momen when you guys get the longest, istilahnya sakit yang paling lama ya, mungkin satu minggu mungkin gitu ya, ada yang sakitnya lama sekali, atau mungkin yang covid kemarin ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, atau mungkin sakit apapun deh, atau mungkin yang ada yang lebih parah lagi daripada itu gitu ya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, atau mungkin juga bisa lebih. Nah, hari ini ada 2 orang yang sakit ya. Yang pertama, orang yang sakit ini dia sakitnya itu cuman mungkin nggak terlalu lama ya, dia anak-anak juga seperti kalian, tapi dia sakitnya cukup parah ya. Sampai akhirnya dia jadi meninggal. Lalu yang berikutnya ada seseorang yang sudah cukup dewasa ya, seorang wanita, dia sakitnya selama 12 tahun. Lama sekali ya. Nah, tapi sebelum kita masuk cerita firman Tuhan, kita juga mau nonton lagi superhero fantasi kita hari ini. Can I tell you a secret? I'm working with an Avenger. Can I speak to your manager? Didn't realize you were supposed to bring guns. It's almost Christmas. I can't go home until I fix this. Should we be worried? I'll be home for Christmas. I promise. Sorry, Santa. We're out of regular arrows. Oh my God, trick arrows? We're saving the holidays. Nah, ceritanya sama kayak minggu lalu ya, Hawkeye gitu ya. Hawkeye ini mungkin superhero yang Miss-nya juga sendiri juga nggak begitu suka ya, kenal atau gimana, karena nggak yang sesuatu yang belum terlalu famous kan ya. Nah, tapi Hawkeye ini ceritanya tentang seorang bernama Clint Barton ya. Dia itu setelah cerita yang Avengers itu, dia itu tentang yang blip-blip itu ya, yang ada Thanosnya itu, dia itu diceritakan dia lagi ngumpul sama keluarganya. Misalnya dia itu lagi mau retired gitu ya. Dia itu bukan retired sih, dia itu lagi break, dia lagi break dari kegiatannya, lalu tiba-tiba ada seseorang yang meniru-niru dia ya, seseorang yang muncul, ini adalah kayak tiruannya dari Hawkeye. Nah, karena akhirnya sosok Ronin ini muncul, akhirnya malah membuat banyak eneminya Hawkeye yang juga akhirnya ngejar Hawkeye gitu ya. Lalu akhirnya Hawkeye ini terpaksa karena dia akhirnya jadi mau break, akhirnya dia nggak jadi break, akhirnya dia harus melakukan itu lagi, tapi dia janji sama keluarganya ya, dia berjanji dia akan kembali pada waktu masa Christmas. Nah,
kita nggak bahas cerita itu, kita kenapa sih kok Hawkeye gitu ya, karena 2 minggu ini kita itu bahas tentang seseorang yang care sama family-nya ya. Nah hari ini ada seseorang yang bernama Yairus. Oke, siapa namanya? Yairus, yaitu superhero kita hari ini dari Bible, namanya Yairus. Nah Bapak Yairus ini dia itu lagi cari-cari Tuhan, dia lagi cari Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus itu dia lagi baru tiba dari sebuah daerah, dia itu berseberang danau, lalu dia itu disambut oleh banyak orang. Seperti biasa ya, waktu Tuhan Yesus di dunia itu banyak sekali orang yang kepingin ketemu sama Tuhan, banyak sekali orang yang kepingin mendengarkan ceritanya Tuhan ya, karena Tuhan Yesus itu adalah seorang yang selain menyembuhkan banyak penyakit, tapi dia juga seseorang yang kasih banyak cerita ya pada waktu itu, dan orang-orang itu suka sekali. Nah Yairus ini termasuk salah satunya ya, dia adalah orang yang mencari-cari Tuhan, dia adalah salah satu kepala ibadat ya, jadi dia kayak mungkin bisa dibilang kayak kepala pendeta gitu ya. Nah lalu dia tuh menemui Tuhan dan dia tuh sujud ya, dia istilahnya langsung jongkok di depannya Tuhan, lalu dia minta tolong, Tuhan aku nih punya seorang anak perempuan yang lagi sakit parah gitu ya, minta tolong dong Tuhan, datanglah ke rumahku untuk menyembuhkan dia ya. Dia pada waktu itu dia punya seorang anak perempuan yang lagi sakit parah, sudah istilahnya udah deket-deket mau meninggal gitu ya. Lalu dia tuh segera cari Tuhan, udah lari lalu Tuhan oke. Tuhan itu dia setuju ya sama Yairus, dia mau ikut. Nah kayak tadi kita dengar di awal, banyak sekali orang yang lagi nunggu Tuhan gitu ya. Jadi jalanan tuh kayak pasar, pokoknya penuh, banyak sekali orang, untuk jalan aja susah. Nah di dalam kerumunan itu ada seseorang perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun, kata di cerita ya. Dia sakit selama 12 tahun ya, dia sakit terus, sakitnya itu namanya sakit pendarahan, jadi istilahnya kayak bleeding. Dia itu nggak bisa berhenti, dia udah bawa ke dokter ke manapun yang mungkin, dia udah habisin begitu banyak uang, sampai akhirnya dia udah nggak punya uang lagi, tetap dia nggak bisa sembuh. Nah lalu dia berpikir begini, nah seandainya nih ya aku bisa pegang aja di ujung ini ya tahu ya baju ya, kalau zaman dulu kan pakai jubah, ujungnya nih, cuman ujungnya pasti aku sembuh. Dia punya iman segede itu, dan beneran sama dia dilakukan ya, karena begitu banyak orang, dia nyelendap mungkin dia agak jongkok karena dia kan mau ambil ujungnya di bawah, dia berangkang gitu ya, dia merangkak, lalu dia pegang ya ujung jubahnya Tuhan Yesus, nah pada saat dia pegang beneran ya, langsung seketika itu juga sakitnya sembuh. Nah pada waktu dia memegang dan sakitnya sembuh, Tuhan kerasa dong ada power yang keluar dari dalam tubuhnya ya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang begitu hebat ya, dia itu tahu segala-galanya. Lalu dia bilang gini nih, siapa nih yang pegang aku gitu ya. Lalu murid-muridnya bilang, nah Tuhan lihat nih Tuhan, di segini banyaknya orang mana mungkin gak ada orang yang istilahnya itu nggak sengaja megang Tuhan, tuh pasti nggak mungkin gitu kan. Kalau kita berdesek-desekan sama orang ya, berdempel-dempelan, otomatis pasti istilahnya kesenggol gitu ya. Tapi Tuhan bilang enggak. Ini ada seseorang yang memegang aku karena aku merasa ada power yang keluar gitu ya. Lalu wanita ini yang tadi dipegang, dia sadar, ketahuan gitu ya. Lalu dia datang dan sujud di depan Tuhan, dia bilang dengan takut, ya Tuhan gitu ya, istilahnya kayak dia ngaku gitu ya. Lalu Tuhan bilang gini sama dia, orang perempuan ini, anakku, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh, pergilah dengan selamat. Ya itu kata-katanya Tuhan. Nah pada waktu Tuhan Yesus lagi ngomong sama perempuan ini, tiba-tiba seseorang lari ya dari jauh. Tuhan gitu ya, saudara Tuhan, putri Tuhan sudah meninggal, gak usah suruh guru rapat-rapat ke rumah, katanya gitu ya, sudah percuma, katanya gitu ya. Lalu Tuhan bilang sama Yairus, jangan takut, percaya saja anakmu akan sembuh. Lalu akhirnya Tuhan Yesus tiba di sana ya, Tuhan gak mengizinkan semua orang masuk, cuman yang masuk itu cuman ini ya, 5 orang, Tuhan Yesus sendiri tentunya, terus ada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan juga parentsnya. Oke, jadi 6 totalnya ya. Jadi ada 6 orang yang boleh masuk, Tuhan Yesus sendiri, lalu ada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan juga parentsnya anak perempuan ini tadi. Semua orang tuh lagi nangis ya, kalau kita datang ke orang kematian, apalagi yang baru meninggal, pasti semuanya sedih ya, istilahnya suasana mourning, suasana yang kayak meratapi gitu ya. Nah lalu Tuhan bilang gini, jangan nangis, anak itu nggak mati tapi dia hanya tidur. Tahu nggak apa yang dilakukan sama orang-orang di sekitar situ? Mereka semua tertawa ya. Mereka mentertawakan Tuhan Yesus karena mereka tahu anak perempuan itu sudah mati. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan ya, waktu dia masuk, semua orang disuruh keluar, dia masuk ke dalam ruangan itu, lalu dia pegang tangan anak itu dan dia bilang, bangunlah. Akhirnya seketika itu juga anak itu bangun
dan Tuhan Yesus suruh orang tuanya, parentsnya kasih makan. Lalu orang tua itu jadi parentsnya itu bingung ya, dan mereka Tuhan Yesus bilang ya jangan ngomong-ngomong ya, karena ini adalah salah satu peristiwa nanti di mana Tuhan Yesus tuh ini salah satu penyebabnya Tuhan Yesus juga akan disalibkan. Nah kita sudah dengar ya ada 2 orang yang sakit ya, tadi kita dengar. Dan superhero kita hari ini itu bukan Tuhan Yesus ya yang menyembuhkan 2 orang sakit, tapi dia adalah Bapak Yairus. Kenapa gitu ya? Kenapa kok Bapak Yairus? Karena spesial di bulan Juni secara internasional kita merayakan Hari Father's Day. Jadi kita mau ajak kalian semua untuk lihat nih betapa kasih Bapak atau Papa itu begitu besar buat kita. Ya mungkin ya di dunia ini kita ini tinggal di hidup kita mungkin nggak sama Papa kita. Mungkin Papa kita udah meninggal, atau mungkin Papa kita meninggalkan kita secara apapun, atau mungkin we live with our father atau daddy, tapi daddy kita atau papa kita ini mungkin nggak care sama kita, nggak kayak yang diceritain, jadi kayak begitu care, begitu perhatian. Kayak Clint Barton tadi ya, dia begitu care sampai dia itu janji pokoknya aku pasti pulang gitu ya sama keluarganya. Mungkin kita nggak punya papa atau daddy yang seperti itu. Tapi it's okay ya, karena satu hal yang kita pelajari hari ini, kita punya Bapa di surga yang sangat mengasihi kita melebihi siapapun. Itu yang harus kita ingat hari ini ya. Jadi kita punya Bapa yang di surga yang sangat care sama kita, yang sangat peduli dan sayang sama kita. Ya mungkin kita merasa itu tadi ya, aku nggak punya Papa yang seperti itu, tapi it's okay. Kita sama-sama belajar nih ya, God wants everyone to be safe. Kok bisa ya? Karena Bapa di surga itu begitu mengasihi kita sampai dia mengutus anaknya yang tunggal ya, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk mati buat kita semua ya. Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan buat siapa? Buat kita semua tanpa terkecuali. Jadi kalau seandainya kita mungkin punya daddy atau father atau papa yang menurut kita ya, menurut kita itu nggak care sama kita atau meninggalkan kita, tapi kita nggak boleh lupa kita punya Bapa di surga yang sangat mengasihi kita. Ya, jadi superman kita hari ini, God want everyone to be safe. Nah, kita itu sesuatu yang sangat precious atau berharga buat Tuhan. Ya, precious berharga itu seperti apa sih ini? Misnya punya ini nih. Kebalik ya. Ada yang tahu ini apa? Yes, ya kita semua, kebanyakan dari kita pasti kita punya ini ya, semua lah ya. Ini adalah mata atau eyes ya. Mata ini gunanya untuk melihat. Dan mata ini biasanya kita lindungin ya, makanya Tuhan kasih kita bulu mata ya, supaya terlindung dari debu. Dan kita jarang sekali ya mata kita itu kita tunjuk-tunjuk gini. Ini ya mata, tunjukin mata enggak. Kalau hidung mungkin nose ya, lips gitu atau ears gitu. Tapi kalau mata nggak mungkin kita tonjok-tonjok gini, karena apa? Kalau kita pegang-pegang gini matanya, otomatis mata kita bisa sakit atau bisa jadi buta gitu, kita nggak bisa melihat lagi. Nah, tapi mata ini sesuatu yang sangat kita lindungi ya. Kita punya tetes mata. Kalau buat yang mungkin matanya gatel atau gimana, kita disarankan untuk nggak sering-sering ini ya gosok-gosok mata, karena sangat gak bagus buat mata. Nah, Tuhan Yesus tuh menganggap kita sebagai biji matanya. Jadi ini ya, mata yang biru nih, biji matanya. Karena apa? Kita tuh sesuatu yang sangat berharga dan sangat dijagai oleh Tuhan. Jadi kalau kita merasa, aduh aku nih gak disayang papa aku nih gak disayang sama siapapun, tapi kita harus ingat ada Tuhan yang menyayangi kita ya, dan menganggap kita sesuatu yang sangat precious atau berharga seperti ini, biji mata. Jadi jangan terlalu kecewa ya, mungkin buat kita yang merasa begini begitu, jangan terlalu sad. Kita harus ingat kita punya Tuhan yang mengasihi kita dan yang menganggap kita sebagai biji matanya yang sangat berharga. So, buat kita semua jangan lupa God wants everyone to be safe. Super kebenaran kita hari ini adalah God wants everyone to be safe. Kita ulangin sama-sama, God wants everyone to be safe. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Or Luke 8 verse 40 until 56. Dan ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari 1 Timotius 2 ayat 4. Ia mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar. Or 1 Timothy 2 verse 4. Who wants everyone to be safe and to understand the truth. Nah, ibadah mau selesai, kita mau berdoa dulu sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan,
karena Engkau telah memberi keselamatan pada kami, dan Tuhan Engkau juga bantu kami untuk bisa memberitahukan keselamatan kepada teman-teman kami sehingga semua orang bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah sudah selesai, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa melihat Joy Online Service. Oke, see you next week. Bye-bye.